Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ridho ilahi ta'ala wa khususan bisa babina bihadal aba ana wa ummahatin wa jadi wa jadatina wa khususan auladana wa abnaana bi barakati suratil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah bapak-bapak dan ibu-ibu, ya kita mulai lagi nggih. Ya mestinya kemarin Rebu karena ada udzur ya, tapi gak apa-apa nih, kita mulai lagi. Niat sami-sami belajar pun ngantos niat ngajari Bu nggih. Kula niki boten niat ngajari panjenengan, wong kula niki boten saged napa-napa. Monggo sami-sami belajar bersama. Mudah-mudahan kita selalu dibimbing oleh Gusti Allah. Niat kita tetap man salaka thoriqon ilal ilmi sahalallahu lahu thoriqon ilal jannah. Man sinten mawon salaka niku sing lumaku. Alhamdulillah. Lah ini ada teh lagi, apa teh apa jahe. Puasane telas nggih. Alhamdulillah. Ngapunten nggih. Nuwun sewu. Alhamdulillah. Sawalnya kan pun telas Bu nggih. Alhamdulillah nggih. Sing kan 6 hari saja Sawal niki. Mboten 1 bulan Bu nggih. Saniki pun lebih dari 6 hari. Monggo niat kita ini dalam rangka man salaka thoriqon ilal ilmi sahalallahu lahu thoriqon ilal jannah. Jadi Gusti Nabi kita pun dawuh sinten mawon sing uripe selalu berniat di dalam nuntut ilmu ya, dalam kondisi apapun niat kita ini niat nuntut ilmu sahalallahu lahu sahala maka akan memudahkan, akan dimudahkan apa digampilkan bagi orang tersebut. Dimudahkan apa? Yang dimudahkan thoriqon ilal jannah, dimudahkan jalan ke surga. Nah itu sebab makanya dalam Islam itu kan nuntut ilmu itu minal mahdi ilalah di semenjak kita ini lahir ngantos masuk kubur. Masuk kubur mawon masih didikte sama sinten Bu, didikte sama Pak Mudin nggih. Diwaosaken talqin kan didikte kan. Walaupun boten saged napa-napa didikte saking kurang mantepe. Nah, yang kedua mampu dalam suasana Idul Fitri kula nyuwun diberi maaf nggih, walaupun kita ini jangan sampai punya kesalahan ya, punya dosa jaluk sepurone nunggu riyo nggih pun ngantos niku nggih ya kalau bisa panjang umur, kalau boten panjang umur pun ngantos ya. Daunipun Rasulullah niku kan nah, sing paling abot napa? Sing paling abot itu memberi maaf kepada orang yang pernah menyakiti, itu yang paling abot. Nggih, buat kula maafkan jarina. Tapi ciiling, nah kan repot. Makanya wasari'u ila magfiratim mir rabbikum. Kalau orang ini selalu ingin memberi maaf dan wajanatin arduhas samawati wal ar, maka akan dapat imbalan surga, di mana surga itu luasnya lebih luas daripada langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin. Nah, jadi kalau menurut ayat itu sajane riyo itu
tidak untuk semua orang ya Bu nggih. Riyo itu hanya untuk orang yang bertakwa. Kan la'alakum tattaqun. Jadi kalau tidak takwa berarti gak oleh riyo saja. Berarti kalau orang yang sampai riyo posone berarti angsal derajat takwa. Mudah-mudahan. Nah, ayat ini masih tetap menjelaskan tentang kelakuanipun Bani Israil gitu, Yahudi. Bani Israil itu ya, nah itu ya. Minggu sebelum Riyadin itu terakhir apa kullama ja'akum rasulum, kan itu bima latahwa angpusukum istakbartum. Nah, itu mengapa setiap kali diutus ya rasul kepada Bani Israil, di mana rasul yang diutus itu beliau-beliau yang latahwa angpusukum, jadi yang tidak disenangi oleh Bani Israil, dilalah kersaning Gusti Allah, mulai Nabi Yahya, Nabi Zakaria, bayangkan itu, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa, Nabi Musa sajane itu rasul-rasul yang tidak disenangi oleh Bani Israil. Karena apa? Karena ya termasuk Rasulullah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu mereka melakukan apa? Fafarikong kadzabtum wa farikong taktulun. Nah, itu. Sebagian dari mereka itu ada yang mendustai para rasul itu, ya, dan sebagian lagi ada yang sampai membunuh. Masya Allah. Seperti sinten Nabi Zakaria, Nabi ya. Jadi kalau sekarang nun sewu nggih, ini bukan manas-manasi. Kalau sekarang kelakuan Bani Israil kepada orang Palestina ya, yang demikian kejamnya, wong jangankan orang Palestina, wong nabinya saja dibunuh kok, rasulnya saja dibunuh. Nah, ini kelakuanipun Bani Israil. Nah, kita teruskan lagi nggih. Wa qalu qulubuna ghulb. Nah, itu keadaan mereka seperti itu, mereka mengatakan wa qalulan pada ngucap sapa si Yahudi ngucap li Nabi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ngucap nipun seolah-olah istihjaan, semacam ya ngilokno lah. Nabi saya atau mereka Bani Israil seperti itu ya, gulb, karena hatinya ditutup. Kulubuna utawi at piro-piro atine ingsun Bani Israil itu gulbun ditutup. Nah, itu ay mugosyatun tegasnya ditutup, sehingga mereka ini tidak bisa mengatakan sesuatu yang benar. Nah, jadi artinya di kandani model nopo mawon, kalau sudah wateke kados Bani Israil iku angel ngel nggih, angel tuturane wangel tuturane. Dan ingat Bu, ini bukan hanya sekedar Gusti Allah bercerita terhadap sekelompok umat manusia, tetapi bercerita tentang perwatakan manusia. Jadi senaoso sanes kalau turunane Bani Israil, sanes keturunane wong Yahudi, tapi perwatakanipun kados Bani Israil kados Yahudi ya angel ngel nggih, angel ngel. Nah, coba mesti ngeles, bayangkan ketika mereka apa kulama ja'akum rasulun bima latahwa angpusukum itu, mereka mesti kan wahai kau rasul, ini ya apa artinya orang Yahudi yang berhadapan dengan Rasulullah Nabi Muhammad saat itu kumpul di Madinah, ya, contohnya seperti Bani Nazir ya, harus perjanjian yo dilanggar. Dia masih mengatakan qulubuna ghulf, Rasul Nabi Kanjeng Nabi Muhammad ya,
mereka Bani Israel kados turunan mbah-mbah kula sien. Karena apa? Karena hatinya ditutup katanya. Menurut pengakuanipun, karena artinya di sini yang bercerita ke kita ya Gusti Allah. Itu bukan ini, kan ini dawuh Gusti Allah bercerita tentang sekelompok makhluk pun Gusti Allah. Kan pasti bener wong sing dados akan Gusti Allah, yang bercerita ke kita juga Gusti Allah. Ya itu. Jadi jangan pun salah memaknai niku sing dawuh teng kita sedaya niku Gusti Allah. Nah, ini digambarkan dalam Al-Qur'an dan itu tidak hanya dalam satu surat. Bayangkan, bukan hanya dalam surat Al-Baqarah, itu dalam Ali Imran juga ada. Lebih khusus lagi dalam surat Bani Israel, surat Al-Isra itu. Walaupun di awalnya subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina, itu juga menjelaskan tentang Bani Israel juga. Jadi banyak ayat di dalam Al-Qur'an itu lebih dari satu surat, jadi beberapa surat itu menjelaskan tentang kahananipun kelompok manusia yang angel tuturane. Nah itu angel tuturane. Tapi hebatnya mereka itu orang-orang hebat, orang-orang ulet, orang-orang jeli, dan orang-orang punya nyali, ya. Ya, sebagaimana yang sudah sering saya sampaikan, nyalinya orang Yahudi itu luar biasa, nyalinya itu. Wah. Bal, nah ini sebetulnya tidak seperti itu kata wahai Nabi. Nah ini Gusti Allah memberitahu Rasulullah, mereka mengatakan kulubuna gulub itu bukan seperti itu sebetulnya. Mereka melakukan seperti itu la'anahumullahu bikufrihim, la'ana karena laknathum ing si Bani Israil apa sing Yahudi sapa Gusti Allah la'ana itu ngelaknati. Jadi mereka berbuat seperti itu akibat dari berbuat dosa, ya, berbuat kesalahan. Nah, makanya ada hadis yang sering saya sampaikan, asraul khairi sawabul birri. Jadi yang mempercepat orang berbuat baik itu kalau dia sudah membiasakan berbuat baik. Itu. Ya ini kelakuan orang Yahudi kayak gitu. Asraul syari' uqubatul bagi yang menjerumuskan orang berbuat salah, berbuat dosa, berbuat jahat karena kesalahan mereka, karena dosa mereka, karena kejahatan mereka. Makanya wong Jawa tuh becik ketitik olo ketoro. Jadi bukan karena apa-apa kita berbuat baik kados panjenengan rajin subuh ini, karena memang jenengan sudah biasa rajin baik. Insya Allah. Allahumma amin kan. Tapi kalau panjenengan ahli brengkel, ahli angel tangi subuh ya angel, selawase ya angel. Coba panjenengan, saya lihat jam 3 sudah ada yang ke masjid, itu kan 3:30 sudah ada yang ke masjid, itu kan memang sudah membiasakan, ya sudah. Akibat buat baik itu berakibat akan melakukan kebaikan. Tetapi kalau kita terjerumus terjelungup ke berbuat salah, maka terus ya, kalau tidak segera taubat. Apalagi kalau berbuat salahnya itu dibanggakan. Kan ada sekarang ya, berbuat salah dibanggakan, bangga dengan dosa-dosa. Terusannya apa nyanyi? Mungkin Tuhan kan mulai bosan, ya kan itu kan. Ya. Karena kita bangga dengan dosa-dosa. Ya. Itu musibah gara-gara Gunung Galunggung kan dulu itu. Ebit akhirnya membuat lagunya itu. Tahun berapa Gunung Galunggung itu? Tahun 82 atau 83. Dan memang mengenaskan ya.
Waktu itu seolah-olah kaya gunung galunggung saja sudah seperti itu. Tapi ditambah lagi ketika tsunami Aceh. Nah, terus berkelanjutan. Tambah lagi pandemi yang ngantos samenika dereng bar. Nggih. Mudah-mudahan mawon segera bar. Tapi alhamdulillah ya, walaupun musim pandemi dengan diizinkannya kita sholat Idul Fitri tahun ini ya, alhamdulillah masjid kita ya dibanjiri dengan tetap menggunakan protokol kesehatan. Alhamdulillah ibu-ibu juga kayak seneng melihat ya Bu. Ya mudah-mudahan mawon dengan jariahnya panjenengan ikut ngurusi masjid, banyak orang yang sholat, maka sebanyak orang yang sholat itu kan mansana sunnatan hasanatan falahu ajru mislu ujuri man amila biha. Mansana sinten mawon sing membuat uswah, berbuat baik. Kemudian orang yang jenengan memberi contoh kebaikan itu meniru berbuat baik, sun hasanatan falahu maka bagi orang tersebut ajrun, akan mendapatkan pahala misru ujuri man amila biha, seperti pahala yang diberikan kepada orang yang mencontoh kelakuan saya jenengan tanpa mengurangi pahalanya orang yang mencontoh kebaikan. Makanya diupayakan hidup ini memberi kebaikan, contoh kebaikan sekecil apapun. Tetapi sebaliknya, man sanna sunnatan sayyi'atan falahu wizru mislu ujuri man amila biha. Kalau kita juga berbuat salah ditiru oleh orang yang nyontoh kesalahan kita, maka panjenengan angsal buso dari orang yang meniru perbuatan Allah jenengan. Makanya saya sunnah itu penting, sunnah hasanah. Monggo sekecil apapun memberi contoh ingkang terutama bapak dan ibu untuk anak-anaknya. Karena pepatah Jawa kacang ora adoh saka nggih. Itu menurut tiyang Jawi nggih, Bu. Nggih. Woh-wohan itu ora ceblok ada saka wit-witane ngoten. Itu kalau kita ingin betul-betul, nah makanya berupayalah sedikit demi sedikit. Bayangkan sampai di jalan-jalan sholat Idul Fitri sampai perempatan sana itu ya alhamdulillah ada yang ada yang mendokumentasikan. Alhamdulillah penting juga dokumentasi itu nggih. Ya mudah-mudahan mawon sing aktif ngurusi masjid, sing aktif ibu-ibu membantu kelancaran bagaimana kita tetap menjaga protokol kesehatan, itu bagian dari uswah hasanah. Nah, dilaknate kados nopo? Gambaran dilaknat itu ab'adahum an rahmatihi. Orang itu kalau sudah dilaknat karo Gusti Allah, ab'ada ngedohaken, menjauhkan sapa Gusti Allah kepada orang-orang di sini memang orang Yahudi. Dijauhkan dari apa? An rahmatihi, saking rahmatipun Gusti Allah. Nah, gambaran jenengan angsa rahmat yaitu panjenengan purun nindakake kesayan niku panjenengan angsalipun rahmat. Nggih, kalau panjenengan rajin melakukan kebaikan, rajin memberi uswah hasanah, ya alhamdulillah. Kayak anak-anak di masjid kita ini, mungkin kalau cari masjid yang tertib sholatnya anak-anak ya masjid Kebonsari ini. Semua masjid yang saya datangi anak-anak tuh angel ditutuan. Oleh karena itu monggo bapak-bapak semana itu ya alhamdulillah. Karena apa? Dengan mereka disiplin itu sama dengan kita itu mewarisi kebaikan. Wonten sing khutbah tengah-tengah khutbah sampai ngomong dhisik khotibnya, "Hei anak-anak jangan ribut." Wah, itu tengah-tengah khutbah.
Ada yang sampai kados ngoten niku, tapi alhamdulillah Masjid Kebonsari ini kita, jadi kalau pengurus masjid rodo ketat menertibkan anak-anak yang sholat ikut berjamaah, itu sebetulnya dalam rangka tadribat, melatih, karena riting trisno jaralan soko gulibet nggih. Jadi membiasakan tuh, mendidik itu yang paling berat itu adalah tingkat tadribatnya itu. Makanya Islam itu istilah pendidikan namanya tarbiyah, robba yurobi tarbiyatan. Mendidik itu membiasakan. Membiasakan itu paling angel. Hadisnya sederhana. Ya. Abdulul amal, ya, adwa muha, ya, wa inkola. Jadi perbuatan ingkang sae ini pun ya membiasakannya itu. Sing angel itu membiasakan. Walaupun sekecil apapun. Nah itu. Kalau kita sudah rajin membiasakan, hanya perbuatan kecil saja. Setiap pagi masukkan ke kotak 100.000 ta. Wah. Kangelan itu bisa budal haji nih. Gak usah budal haji, Bu. Kalau sekarang kan boleh haji, tetapi dibatasi hanya 60.000 untuk seluruh dunia. Itu pun mempunyai protokol ketat sekali, saya baca itunya tuh. Di sana 3 hari tidak boleh kemana-mana. Jadi hajinya 40 hari, di Mekah 3 hari tidak boleh kemana-mana, ke Madinah 3 hari tidak boleh, sudah terkurang 6 hari. Ya lebih baik disodakoh jariahkan saja duitnya untuk haji itu, Bu. Ya, itu akan lebih bermakna daripada ibadah haji dengan protokol yang sangat ketat. Haji itu hanya dijamin haji mabrur, dan tidak semua orang yang haji itu mesti mabrur. Tapi jenengan jariah sekecil apapun pasti diterima oleh Gusti Allah. Tidak ada jariah yang tidak diterima. Gak ada penolakan jariah katanya hadis seperti itu, Bu. Nah, oleh karena itu saya bukan berarti supaya masjid ini megah, enggak, hanya menyediakan sarana untuk kita bareng-bareng masuk surga. Terus setelah ada wakhodala dan menghinakan Gusti Allah. Jadi jenengan itu kalau orang berbuat dosa sakjane, di samping ada syukur rahmat saking Gusti Allah, dan hidup kita tuh hina sebetulnya dengan kita berbuat dosa, berbuat maksiat. Nah itu tidak akan ada monumen kehidupan yang bisa dibanggakan sehingga panjenengan punya pasif income, punya ngetos pasif income nggih. Sudah masuk kubur panjenengan oleh kiriman terus. Nah, tetapi kalau panjenengan tidak punya investasi monumental, masuk kubur bukan dapat kiriman pahala, tapi kiriman celah. Biyen nih gara-gara sopo iki. Wah, kan repot ya. Coba kalau waduh masjid ini bagus gara-gara sumbangannya Bu Bang apa sumbangannya Bu Dirun. Ya mau ada Bu Dirun ya. Ya alhamdulillah. Apa itu. Nah, jadi naudzubillah min zalik ya. Jadi la'anahumullahu bikufrihim, dengan kekafiran mereka, dengan keingkaran mereka Bani Israel itu, orang Yahudi itu, masa Gusti Allah melaknat, wujudil laknat. Ya, jadi wujudil laknat menurut penafsiran itu yaitu abadahum an rahmatihi wa khodala anil qabuli. Jadi mereka ini dihinakan untuk tidak mau menerima dari kebenaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian dengan kenapa mereka kufur? Nah, adamu qabulihim li kholalin fi qulubihim. Mereka dianggap kufur itu karena hatinya ini ono penyakite. Ya. Jadi seperti dalam surat Al-Baqarah dulu itu kan fazada humullahu maradha. Kalau diperdengarkan ayat Al-Qur'an
Bagi orang kafir itu atine itu bukan tambah lemes tapi tambah dongkol. Nah, tambah dongkol, tambah sakitnya itu bertambah-tambah. Fazada humullahu marodo. Nah itu adamu qabulihim li khalalin fi qulubihim, karena penyakit atine orang kafir. Faqalilam ma yu'minun, maka sedikit sekali orang-orang Yahudi itu yang beriman kepada Rasulullah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan nun sewu, menurut catatan sejarah, walaupun beriman, tetapi kebanyakan mereka itu bikin onar masuk Islamnya itu. Muncul istilah khawarij, ya itu. Bahkan sekarang ini ada informasi juga yang harus kita waspadai, ya. Kalau ada gerakan tahfidul Quran tetapi tidak mengajarkan akhlakul Quran, disinyalir induknya itu bermuara kepada aliran khawarij. Aliran khawarij itu aliran yang muncul ketika setelah peperangan antara para sahabat waktu menyerang kepada Sayyidina Ali. Jadi zaman Sayyidina Ali itu ada dua perang sama-sama umat Islamnya, yaitu perang Jamal. Perang Jamal itu yang dipelopori oleh Sayyidah Aisyah. Yang kedua perang Siffin yang dipelopori oleh Muawiyah dan Amru bin As. Nah, karena Sayyidina Ali itu orangnya sabar, orangnya enggak pernah menunjukkan arogansi ketika beliau jadi khalifah. Akhirnya terjadilah gencatan senjata, ya, dengan menusukkan. Nah, ketika terjadi gencatan senjata, maka muncullah tahkim, proses mediasi, ya, proses penyelesaian lewat damai antara dua kelompok pemberontak yang melawan kepada pemerintahan Sayyidina Ali dan kelompok yang Sayyidina Ali. Nah, ketika tahkim itu maka kondisi pemerintahan dinolkan dulu. Nah, ini hati-hati memang gaya politisi dengan gaya ulama itu, ya. Ketika tahkim dari Sayyidina Ali mengutus Abu Musa al-Asy'ari, ya, dari kelompok Muawiyah mengutus Amru bin As, kan itu. Nah, ternyata karena mereka sadar, Amru bin As itu melihat bahwa Abu Musa al-Asy'ari itu tokoh sepuh, orang sahabat yang alim, yang wirai, dipersilahkan berbicara dulu. Ketika berbicara, karena orang alim, orang jujur, makanya kadang-kadang kalau jadi politisi bapak-bapak ya jangan jujur-jujur. Kalau menurut ceritanya, tapi ya yang baik yang jujur, Pak, nggih. Tapi jujur kacang ijo. Ketika dipersilahkan oleh Amr bin As, Abu Musa al-Asy'ari dawuh, wahai saudara-saudara, karena kita dalam posisi untuk mendamaikan kembali dan untuk menetapkan pemerintahan yang legal, yang sah, yang bisa diterima oleh kedua belah pihak, baik Muawiyah maupun Sayyidina Ali, maka ketika kita bermusyawarah ini, maka saya nyatakan belum ada pemerintahan lagi. Sayyidina Ali nolkan. Wah, kesempatan oleh Amr bin As. Amr bin As langsung, karena menurut petunjuk Rasulullah, satu hari tidak ada pemimpin, maka negara ini lebih rusak dari 60 tahun dipimpin oleh imam yang zalim. Maka karena tadi dari syekh kita, sahabat kita yang senior Abu Musa al-Asy'ari menyatakan tidak ada lagi khalifah, maka detik ini pula saya nyatakan Muawiyah bin Abi Sufyan saya angkat sebagai khalifah. Itu ceritanya itu.
Makanya hati-hati kalau panjenengan berhubungan dengan para politisi. Di politisi itu tidak ada kata koma, tidak ada kata titik, koma terus. Makanya dikenalah isu tempe sore dele. Nah, karena terjadi akhirnya dengan seketika itu pula Muawiyah bin Abi Sufyan jadi khalifah. Dengan gagalnya Abu Musa Asy'ari di forum tahkim itu, maka muncullah sekelompok pembela Sayyidina Ali yang tidak setuju dengan proses tahkim. Dan akhirnya dia membuat pernyataan, oh kalau begitu tokoh yang harus dibunuh itu ya 3 orang ini. 1 Sayyidina Ali, kedua Amr bin As, ketiga Muawiyah bin Abi Sufyan. Dilalah kersaning Gusti Allah, yang berhasil itu Sayyidina Ali. Nah, ini cerita-cerita itu memang dinamika kehidupan berpolitik dari dulu sampai sekarang itu menyisakan kisah-kisah yang mengerikan. Oleh karena itu saya selalu menyampaikan, kalau sudah berbicara kita masalah politik, masalah itu, siapkanlah di dalam dada itu ruang kecewa. Kalau tidak menyediakan ruang kecewa, kita akan salah paham atau gagal paham. Ngoten serius nggih. Qolilam ma yu'minun, sangat sedikit sekali. Nah konon, yang menjadi aktor intelektualnya itu orang-orang Yahudi yang masuk Islam. Dan orang-orang yang membunuh Sayyidina Ali itu bukan orang biasa, Bu. Orangnya hafal Quran, puasa Senin Kemis, setiap malam bangun, bahkan rapat untuk membunuh ketiga sahabat senior itu di dalam Ka'bah. Bukan jadi jangan dikira Ka'bah itu ya hanya itu dalam Ka'bah menurut ceritanya itu. Nah, kadang-kadang kalau melihat cerita-cerita ini ya kita sendiri ya harus waspada ya. Makanya akhirnya turun nah, mengapa terjadi seperti itu? Ada alasan, karena memang belum terpahaminya ayat-ayat Allah secara komprehensif. Ka'bah bayangkan dijadikan tempat dan ada ceritanya itu. Jadi memang nun sewu nggih, mengapa Ibnu Muljam, namanya Abdurrahman bin Muljam, begitu ini dia kan disinyalir dia keturunan Yahudi juga, disinyalir ya. Terus ada juga namanya Abdullah bin Sabah ya, itu. Nah, itu banyak cerita juga. Nah, ternyata genetik ya metamorfosisnya dari kaum Khawarij sampai sekarang itu ternyata tetap beranak pinak, bahkan menjadi kekuatan radikal. Makanya ada yang membuat sinyalemen, jadi ada radikalis teroris itu bermuara dari paham Khawarij. Mereka hafal Quran, banyak yang hafal Quran. Wong membunuh saja dengan Allahu Akbar, dengan la ilaha illallah. Contohnya kados ngoten niku. Makanya ketika kita dulu diberi 2 gambaran kan, kenapa Nabi Adam sampai tergoda, karena iblis pun mengatakan wallahi kan ngoten. Mengapa Nabi Musa sampai rela mengalah atas permintaan Bani Israel, karena Bani Israel pun mengatakan bahwa kami ini minana nasihin, sebagai pemberi nasihat. Jadi kalau sudah melihat 2 kejadian itu, berarti pemberi nasihat itu belum tentu semuanya baik. Oleh karena itu pernah terjadi juga, ini bapak-bapak ya yang sering Jumatan, saya tanya ngapunten nggih, itu bukan ngetes, hanya belajar sama-sama. Mengapa setiap khutbah
akhir khutbah ada ungkapan innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa itaidil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wa ya'muru zakarun wala zikrullah ajalu wa akbar. Nggih, rata-rata khotib itu kalau sudah mau turun dari khutbahnya, sekarang siapa dan mengapa ada ungkapan itu? Ayo siapa yang tanya? Tak beri hadiah. Ayo Bu, sinten Bu? Oh pemari aku nggak tahu Jumatan jadi. Ayo Pak, ayo gimana Pak? Ayo. Asbabul ininya itu, asbabul wurudnya. Kenapa ada ungkapan itu? Jadi ya ini gara-gara politik juga. Jadi ke zaman Muawiyah. Pertama kan Muawiyah itu sudah bersepakat kalau saya hanya sekedar berjanji untuk jadi khalifah itu sebentar saja. Kan itu nanti akan saya kembalikan lagi kepada keturunanipun Sayyidina Ali, Hasan dan Husain. Tetapi bagaimana yang terjadi? Sayyidina Hasan diracun, ya kan? Sayyidina Husain dibunuh di Karbala. Nah, setelah itu muncul provokasi yang selalu mendiskreditkan keluarga Ali dan pengikutnya. Ceritanya ngoten, mendiskreditkan, menjelek-jelekan. Khutbah itu dijadikan sarana untuk menjelek-jelekan musuh politik. Itu sesuatu yang biasa dulu itu zamannya Muawiyah. Ya kemudian suatu ketika khalifahnya ini adalah Abdul Aziz. Nah, Abdul Aziz itu khutbah di Kufah, gubernur di Kufah. Ketika beliau tengah-tengah khutbah, beliau melihat yang banyak ikut sholat Jumat ini itu kan orang-orang yang setia, yang taat dan jujur. Adalah mereka-mereka pengikut Sayyidina Ali. Kan itu ceritanya itu. Akhirnya khutbah itu gak diteruskan, nangis, pulang di Kebadali ke rumah, nangis dan habis itu wafat Sayyidina Gubernur Abdul Aziz. Nah, punya anak namanya Umar, ya kan. Makanya terkenallah Khalifah Umar bin Abdul Aziz, salah satu khalifah yang sangat istimewa zaman Muawiyah kan. Begitu sampai di rumah, putranya itu tanya, "Wahai ayah, mengapa engkau tadi ujug-ujug berhenti khutbah itu dan engkau nangis pulang?" Dia jawab, "Ya Allah Ananda, kita ini adalah manusia-manusia berdosa, manusia-manusia zalim, karena kita ini merampas hak-hak kekhalifahan Sayyidina Ali." Itu ceritanya itu. Setelah berwasiat itu akhirnya beliau meninggal dunia, diganti oleh putranya Umar. Mulai dari gubernur terus jadi khalifah. Nah, ketika Umar bin Abdul Aziz jadi khalifah, maka beliau membuat pernyataan, tidak boleh seorang khatib pun di masjid manapun ketika sholat Jumat mencaci maki keluarganya Sayyidina Ali dan pengikutnya. Sehingga akhir khutbah harus diganti, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sungguh Gusti Allah itu hanya memerintahkan kepada kita itu berbuat adil dan berbuat ihsan. Kan ayat Al-Qur'an itu. Wa ita idil kurba dan terus wala zikrullahu ajalu akbar. Dan ingat kepada Allah itu sesuatu yang harus diutamakan. Nah, itu antas instruksi siapa? Umar bin Abdul Aziz ketika beliau jadi khalifah. Itu ceritanya ngoten Pak nggih. Jadi khutbah itu nuansanya sebetulnya bukan nuansa ritual. Nuansanya itu yang paling inti itu adalah menasehati agar kita terevaluasi setiap minggu itu untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya makanya ittaqullah itu rukun khutbah. Alhamdulillah juga rukun khutbah. Sholawat kepada kanjeng Nabi rukun khutbah kan itu. Nah, kenapa yang membuat rukun itu para ulama?
Untuk apa? Untuk memperbaiki agar khutbah itu tidak dijadikan sarana untuk menyerang musuh. Ya, untuk memberi nasihat, usikum wa iyaya bitaqwallah. Ya, ini ada juga yang guyonan tapi Pak. Iya, kalau nasihat orang lain dulu. Tapi kalau sudah bagian usikum wa iyaya wataqwallah. Enggak guyonannya itu Pak. Jadi begitu ceritanya Pak nggih. Jadi banyak upaya-upaya memperbaiki ya supaya apa? Ya supaya perwatakan Bani Israel itu tidak menular kepada umat Islam. Maunya seperti itu. Walamma ja'ahum kitabum min indil musaddiqul lima mahum. Nah, kita teruskan minggu yang akan datang. Nggih, insyaallah Rabu Kamis kita istiqomah lagi, mudah-mudahan tidak ada usul. Sekali lagi saya mohon dimaafkan ya, mohon dimaafkan. Dan yang kedua mudah-mudahan kita diberi anugerah kesehatan, anugerah istiqomah, anugerah seneng damel kesayangan dan berupaya untuk memberi contoh yang baik. Al-Fatihah. Allahumma sholli ala